Alkitab menyaksikan bahwa sebelum kedatangan Kristus, antikristus akan banyak sekali saudara. Ini bukan untuk menakutkan kita, tapi saudara dan saya harus siap sesungguhnya. Bahwa ketika Kristus menderita, maka pengikutnya pun harus siap. Dalam persekutuan itulah saudara dan saya harus menerima. Paulus menerima saudara, ketika dia harus ditindas demi nama Kristus disampaikan. Tapi puji nama Tuhan, bahwa kuasa kebangkitan itu dengan Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita menghadapi antikristus, menghadapi penolakan. Kita pasti akan menang. Tetapi setiap kita diminta untuk bertahan saudara, sampai kepada akhir zaman. Yesus menjanjikan penyertaannya, maka kita pasti akan bertahan sampai akhir zaman. Apakah kehidupan kerohanian kita adalah mengejar nilai dunia atau kita sedang mengejar kehendak Allah? Mengejar kekudusan. Mari kita terus berjuang. Jangan pernah menyerah kepada natur dosa. Ya aku orang berdosa, kita gampang sekali seperti itu. Kalau kita tadi katakan ku kagum hormat akan engkau, kita sering nyanyi seperti itu. Kekaguman itu bukan untuk dinyanyikan semata. Tapi kekaguman itu harus ditunjukkan dalam sikap hidup kita. Bagaimana saya punya komitmen, saya mau hidup bagi Yesus. Saya dan saudara diselamatkan bukan karena usaha, gratis. Tapi ingat saudara, yang gratis itu tidak murahan, mahal. Karena itu mari kita hargai. Kristus jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang dunia tawarkan. Maka dialah pusat hidup saya. Dialah tujuan hidup saya. Kristus rela kehilangan. Dia turun dari tempatnya penuh kemuliaan menjadi sama dengan manusia. Dia rela dihina oleh manusia berdosa. Dia rela kehilangan kehormatannya. Demi apa? Demi saya dan saudara. Saudaraku, seberapa besar cinta kita, hormat kita, terima kasih kita kepada Kristus membuat kita menempatkan Dia sebagai nilai yang tertinggi dalam kehidupan kita. Seberapa besar hasrat saya dan saudara untuk mau mengorbankan rasa bangga kita, harga diri kita, kekayaan kita demi Kristus, demi Injil diberitakan. Seberapa besar? Adakah saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Maukah kita melepaskan semua kebanggaan itu demi Kristus? Apakah saya tidak boleh punya jabatan? Apakah saya tidak boleh punya uang yang banyak? Apakah saya tidak boleh punya kekayaan? Toh saya bisa membantu orang lain, bisa membantu gereja. Kalau kita mau jujur, kadangkala tanpa kita sadari, kita ingin meraih segala sesuatu yang menjadi kebanggaan dunia, tapi kita tidak mengutamakan apakah Kristus berkenan atau tidak dengan hati saya, dengan keinginan saya, dengan cara-cara saya. Tetapi saudara, mari jangan sampai kita meletakkan kebanggaan diri kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara itu. Mari kita belajar hari ini dari firman Tuhan. Kuasa kebangkitan, kuasa penderitaan Kristus saudara. Yang saudara dan saya imani, yang saudara dan saya nyanyikan. Harusnya nampak juga dalam keseharian kita. Kalau Kristus bukan segala-galanya, kalau Kristus bukan sentral kehidupan kita, sentral kerja kita, sentral ibadah kita, sentral pelayanan kita, itu sesuatu yang sangat menjijikan. Tetapi ketika Dia segala-galanya, pusat hidup kita, marilah saudara, kita beribadah, kita melayani Dia dengan cinta yang sangat dalam. Seperti Dia mengasihi saya dan saudara, supaya tidak binasa dalam neraka. Mari kita wujudkan itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang melihat kita, orang tahu kita adalah anak-anaknya.